Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ekti Rosyida Amalia. Jadi di sini saya akan menjelaskan pada materi pertama pada mata kuliah profesionalisme guru dengan judul materi yaitu konsep dasar dan ciri-ciri profesi. Mengenai profesi itu sendiri sudah mungkin bagi teman-teman sekalian udah nggak asing lagi, udah sering mendengar kata profesi. Jadi apa sih sebenarnya yang dinamakan profesi itu sendiri? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna profesi yaitu suatu bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian, keterampilan, kejuruan tertentu. Jadi makna profesi itu sendiri bukan hanya sekedar pekerjaan, akan tetapi juga mengacu kepada keahlian dan juga keterampilan tertentu. Ada juga beberapa para ahli yang menyatakan pendapatnya tentang profesi itu sendiri. Jadi profesi itu berasal dari kata bahasa Inggris profession dan juga dari bahasa Latin yaitu professus. Jadi apa sih itu profesi? Jadi profesi itu suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut pendidikan khusus yang tinggi dan rangkaian latihan yang intensif dan juga panjang. Sedangkan divisi menurut sosiologi yaitu mendefinisikan profesi merupakan model bagi konsepsi pekerjaan yang diinginkan dan juga atau yang dicita-citakan. Di sini juga ada Good Dictionary of Education sebagaimana dikutip Yasmin mendefinisikan sebagai suatu pekerjaan yang meminta persiapan spesialisasi yang relatif lama di perguruan tinggi dan harus dikuasai serta memiliki suatu kode etik yang khusus. Terus juga di sini ada Vollmer dan Mills, Encycli dan segala sama-sama mengartikan profesi sebagai spesialisasi dari jabatan intelektual yang diperoleh melalui studi dan training. Bertujuan menciptakan keterampilan pekerjaan yang bernilai tinggi sehingga keterampilan dan pekerjaan itu diminati, disenangi oleh orang lain dan dia dapat melakukan pekerjaan itu dengan mendapat imbalan berupa bayaran, upah dan gaji. Di sini menurut Ahmad Tafsir mengemukakan ada dua kriteria pokok profesi. Yang pertama itu merupakan panggilan hidup, terus yang kedua itu keahlian. Untuk yang pertama yaitu kriteria panggilan hidup. Sebenarnya hal tersebut mengacu kepada pengabdian atau dedikasi. Kemudian kriteria keahlian mengacu pada mutu layanannya. Kemudian di sini juga ada ciri-ciri dari profesi itu sendiri. Yang mana menurut Lieberman, ciri-ciri profesi sebagai berikut. Yang pertama, jabatan tersebut harus merupakan suatu layanan yang khas dan esensial serta dengan jelas dapat dibedakan dari jabatan lain. Kemudian yang kedua, untuk pelaksanaannya tidak sekedar diperlukan keterampilan, tapi juga kemampuan intelektual dari kecerdasannya. Terus yang ketiga, diperlukan suatu masa studi dan latihan khusus yang cukup lama. Kemudian yang keempat, para praktisinya secara individual atau kelompok memiliki otonomi dalam bidangnya. Kemudian tindakan dan keputusannya dapat diterima oleh para praktisi yang bertanggung jawab. Kemudian layanan tersebut tidak semata-mata untuk kepentingan ekonomi tetapi sebuah pengabdian. Kemudian memiliki suatu kode etik. Kemudian di sini juga ada menurut World Confederation of Organization for Teaching Profession secara mengemukakan ciri-ciri profesi sebagai berikut. Yang pertama itu adalah profesi merupakan panggilan jiwa. Kemudian fungsinya telah terumuskan dengan jelas. Kemudian menetapkan persyaratan-persyaratan minimal untuk dapat melakukannya, seperti kualifikasi pendidikan, pengalaman, dan keterampilan. Yang keempat, mengenakan disiplin kepada seluruh anggotanya dan biasanya bebas dari campur tangan kekuasaan luar. Yang kelima, berusaha meningkatkan status ekonomi dan sosial para anggotanya. Yang terakhir, terbentuk dari disiplin intelektual masyarakat terpelajar dengan anggota-anggota dan terorganisasi. Membahas masalah profesi juga tidak asing istilah-istilah berikut seperti profesional, profesionalisme, dan profesionalisasi. Untuk istilah profesional itu sendiri mengacu pada kinerja seseorang yang sesuai dengan tuntutan yang seharusnya, kayak keahlian seseorang kayak gitu. Contohnya di sini Bu Rini sangat profesional dalam melakukan tugasnya sebagai guru TK gitu. Sedangkan untuk istilah
Profesionalisasi itu adalah proses menjadikan seseorang sebagai profesional, baik melalui pendidikan prajabatan maupun pendidikan dalam jabatan. Sedangkan untuk profesionalisme itu menunjuk pada derajat penampilan atau kinerja seseorang sebagai profesional atau penampilan suatu pekerjaan sebagai suatu profesi. Jadi profesionalisme juga mengacu pada sikap dan komitmen atau tanggung jawab anggota profesi untuk bekerja berdasarkan standar yang tinggi serta kode etik profesinya itu sendiri. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila dari awal sampai akhir terdapat kekeliruan dalam materi konsep dasar dan ciri-ciri profesi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.